Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita kembali Bapak Ibu datang di hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hati kita. Biarlah kita bersama-sama dapat memaknai setiap renungan firman untuk pertumbuhan rohani kita Bapak Ibu. Mari kita datang di dalam Tuhan dengan berdoa. Bapa kami yang surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Sekali lagi Tuhan memberikan kehidupan bagi kami. Dan kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan tidak pernah habis. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, baik Bapak Ibu, nas kita pada hari ini terambil dari Matius 16 ayat 5 sampai yang ke-12. Saya akan membacakan bagi kita semua, Bapak Ibu boleh menyimaknya. Matius 16 ayat 5 sampai yang ke-12. Tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, "Hati-hati dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Mereka memperdebatkannya di antara mereka dan berkata, "Hal itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti." Ketika Yesus mengetahui hal itu, ia berkata, "Hai orang-orang yang kurang percaya, mengapa kamu memperdebatkan di antara kamu bahwa hal itu kukatakan karena kamu tidak mempunyai roti? Belum jugakah kamu mengerti? Tidakkah kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu dan beberapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Atau akan 7 roti untuk 4.000 orang itu dan berapa bakul kamu kumpulkan? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa aku berkata-kata kepadamu bukan tentang roti? Waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa ia berbicara bukan supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Ya Bapak Ibu, berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan di dalam hati, dan juga melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya Bapak Ibu, jika kita melihat bersama-sama di dalam 2 perikop sebelumnya, ada 2 kejadian Bapak Ibu yang sangat penting, yang memiliki konteks yang sangat kontras. Yang pertama di pasal 15 ayat 32 sampai 39, Tuhan Yesus di sana memberi makan 4.000 orang. Di mana kejadian ini sebetulnya menyentuh ranah kebutuhan fisik, yaitu makanan Bapak Ibu. Lalu di pasal 16 ayat 1-4 kita bisa melihat bagaimana orang Farisi dan Saduki sedang mencobai Tuhan Yesus di dalam hal firman Tuhan yang itu menyentuh kebutuhan rohani. Artinya Bapak Ibu, kita bisa kontraskan yang satu dengan yang lain begitu ya, bahwa yang satu sedang membicarakan tentang kebutuhan fisik dan yang satu lagi membicarakan tentang hal kerohanian. Nah, sekarang kita melihat kepada pasal 16 ayat 5-12 yang sudah kita baca tadi, Bapak Ibu. Ada 2 hal juga yang dikontraskan di sini di dalam perikop ini, yaitu di ayat 6 ketika Tuhan Yesus berbicara tentang ragi orang Farisi dan Saduki, jelas sekali bahwa Tuhan Yesus sedang berbicara tentang hal kerohanian. Tuhan Yesus sedang memberikan pengajaran kepada para murid untuk berhati-hati dan tidak mendengarkan ajaran-ajaran yang berasal dari orang Farisi dan Saduki. Karena kenapa Bapak Ibu? Karena ajaran mereka berisikan tentang sesuatu yang menyesatkan dan bukan berasal dari Allah. Uniknya Bapak Ibu, apa yang menjadi respon murid-murid? Murid-murid malah menanggapi ajaran Tuhan Yesus tersebut bukan sebagai sebuah pengajaran akan firman yang benar Bapak Ibu. Tetapi justru murid-murid malah mengalihkan pengajaran tersebut kepada sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan dasar mereka, yaitu makanan. Karena dikatakan di sana bahwa mereka lupa membawa roti. Ini menunjukkan Bapak Ibu bahwa murid-murid sepanjang perjalanan tidak terfokus kepada Tuhan Yesus dan pengajaran-pengajarannya. Tetapi justru hanya memikirkan tentang bagaimana mereka akan makan nanti. Padahal ini pun juga adalah kesalahan mereka yang lupa membawa roti, begitu ya. Padahal kalau Bapak Ibu lihat baru saja di pasal sebelumnya tadi saya sudah katakan bahwa Tuhan Yesus baru saja melakukan mukjizat dengan memberi makan 4.000 orang. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu, murid-murid tetap khawatir. Hal ini juga sering terjadi Bapak Ibu di dalam kehidupan kita. Baru saja hari kemarin begitu ya Tuhan memberi pertolongan kepada kita. Atau baru saja 2 hari yang lalu
Tuhan menunjukkan kasih dan anugerahnya bagi kita. Tapi apa yang sering kita lakukan Bapak Ibu? Seringkali kita melupakan dan mulai khawatir kembali dengan bagaimana kita menjalankan kehidupan kita ke depannya. Akhirnya kita tidak lagi berfokus kepada Tuhan Bapak Ibu dan firman-Nya, begitu ya. Kita tidak lagi berfokus pada pertolongan dan penyertaan Tuhan atas kita. Kita lupa dengan semua itu. Tetapi puji syukur Bapak Ibu, kita punya Allah yang baik, kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita bisa melihat begitu ya di ayat ke-11, Tuhan Yesus menunjukkan kebaikannya, Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada murid-murid. Di sana kita bisa lihat di ayat ke-11, Tuhan Yesus sekali lagi mengulang pengajarannya tersebut begitu ya, sampai murid-murid mengerti apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Saya tidak bisa membayangkan Bapak Ibu kalau saya memiliki Allah yang tidak mau mengulang pengajarannya, yang langsung menghukum murid-murid dan anak-anaknya. Tetapi Tuhan Yesus di sini berbeda. Tuhan mengulang pengajarannya kembali sampai anak-anaknya paham. Tuhan itu baik Bapak Ibu. Meskipun seringkali kita melupakan Dia, seringkali kita hanya berfokus kepada apa yang menjadi kebutuhan diri kita. Seringkali mungkin kita melupakan anugerah-anugerahnya dan tidak memahami firman-Nya. Teruslah berharap dan belajar padanya Bapak Ibu, karena Tuhan tidak akan bosan untuk mengajarkan kepada kita untuk mengenal Dia. Demikian Bapak Ibu, firman Tuhan yang kiranya bisa menguatkan kita. Biarlah hari ini mungkin kita lupa untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Tetapi baiklah kita datang di hadapan Tuhan, kita berharap kembali, kita belajar padanya kembali. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang baik, yang selalu mengajar kami dengan sabar. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh memulai hari ini dengan selalu mengingat kebaikan dan anugerah Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.